Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan Bung Ropan. Dan saya tertarik untuk berbicara tentang kepergian Erling Haaland dari Borussia Dortmund ke Manchester City. Pasti berita ini Anda sudah tahu, tetapi ini satu hal yang luar biasa. Akhirnya Dortmund ini mau melepaskan juga ke Manchester City. Padahal banyak klub-klub besar mengincar Erling Haaland, termasuk klub seteru Manchester City sesama kota Manchester, Manchester United, ada Bayern Munchen, ada Barcelona, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain atau PSG. Ada 5 klub besar ini yang mengincar posisi untuk bisa mendatangkan Haaland, merekrut Haaland, karena ini menjadi incaran utama tentunya untuk mengisi pos di lini depan sebagai pemain nomor 9. Tetapi City berlari paling depan dan komunikasi intens dilakukan oleh petinggi City, diwakili oleh CEO mereka, Ferran Soriano, terus berbicara menjalin hubungan yang baik dengan petinggi Dortmund, Joachim Watzke, dan akhirnya kesepakatan itu jadi, di mana Haaland akan berlabuh ke Etihad, yang akan bermain pada musim yang akan datang, dengan klausul pelepasan yang disetujui oleh pihak City dengan cash membayar 75 juta euro atau menembus angka 1,1 triliun rupiah. Fantastis untuk klausul pelepasan ini. Tetapi City karena sudah ngebet banget, target mereka harus bisa melabuhkan Haaland ke Etihad, mereka harus dapatkan ini. Karena sejak musim lalu mereka terus mengincar Haaland. Walaupun setelah gagal ketika itu, City coba untuk mendapatkan striker Harry Kane dari Spurs untuk didatangkan, namun alot juga bagaimana cara untuk merebut Harry Kane ini yang tidak akhirnya dilepas oleh pihak manajemen dari Spurs, sehingga gagallah untuk mendatangkan Harry Kane. Tetapi City tidak pernah mundur, terus maju untuk bisa mendapatkan pemain nomor 9 yang mengisi posisi Kun Aguero. Dan kedatangan Haaland ini diharapkan bisa meneruskan apa yang sudah dirintis oleh Kun Aguero selama ini sebelum dia pergi dan sekarang pensiun, sehingga lini depan bagi City ini kembali hidup. Karena sejauh ini kita tahu bersama Pep Guardiola hanya memainkan dengan pola 4-3-3-nya atau sekali-sekali berubah dengan 4-2-3-1 dengan lebih banyak false nine bergantian yang ada di lini depan. Kalau tidak ada Bernardo Silva yang didorong, ada Raheem Sterling, Jack Grealish, ada Phil Foden, bahkan ada KDB yang masuk ke sana. Memang mereka punya seorang Gabriel Jesus atau Gapsu yang bisa juga bermain menjalankan posisi nomor 9. Tetapi Gapsu juga sering ditarik bermain di sisi kanan ketika Riyad Mahrez tidak ada, dan Gapsu yang selalu ada di sana. Kombinasi-kombinasi inilah yang terus dilakukan oleh Pep Guardiola. Dan ketika mereka gagal di semifinal Liga Champions, disingkirkan oleh Madrid pada musim ini, dan musim lalu mereka sempat ke final namun kalah dari Chelsea. Memang masalah buat City adalah bagaimana mereka harus bisa mendapatkan pengganti Aguero, dan cocok sekali dengan Haaland sepakat untuk pindah, berarti dia sudah memenuhi harapan bagi sang ayah Alf Inge Haaland yang dulu pernah berada di Manchester City, karena ayahnya ini pernah bermain sebagai bek kanan di Manchester City di musim 2000 sampai 2003 ketika itu, dan bahkan mencetak 3 gol dalam 38 caps Alf Inge Haaland ini. Dan Erling Haaland Junior lahir di Inggris, bukan di negaranya Norwegia. Ketika ayahnya dari Nottingham Forest mengawali karir di Inggris itu sampai 97, dan akhirnya pindah sampai di tahun 2000 itu di Leeds United, dari Forest ke Leeds. Di sanalah Haaland ini lahir, kalau tidak salah pada 21 Juni tahun 2000, karena Haaland saat ini berusia 21 tahun, dan Haaland ini pantas untuk balik lagi ke negara di mana ia dilahirkan, di Leeds, dan dia berlabuh sekarang dengan Manchester City. Durasi kontrak dia nantinya itu sampai tahun 2027. Dengan gaji per minggu dia akan dapatkan 375.000 pound. Hanya berada di bawah Kevin De Bruyne yang per minggu digaji sebesar 400.000 pound. Ini luar biasa.
Dan Haaland pasti mau dengan gaji seperti ini yang dia tidak dapatkan di Dortmund. Karena ketika ia datang dari RB Salzburg di Liga Austria menuju ke Bundesliga bersama dengan Dortmund, itu dia hanya mendapatkan transfer ketika itu 20 juta euro. Sangat kecil memang dibandingkan dengan saat ini ketika ada klausul pelepasan. Jadi ada untung yang luar biasa dimiliki oleh manajemen Borussia Dortmund, karena memang Dortmund terkenal selama ini mengambil pemain-pemain muda yang berbakat, kemudian mereka menjualnya seperti Jadon Sancho yang akhirnya dijual dengan angka yang sangat tinggi ke MU. Sekarang mereka juga masih bisa menjual dengan Jude Bellingham, pemain tim nasional Inggris juga, yang diambil mereka yang tidak terpantau di sana akhirnya dipoles dengan baik, terus dimainkan di Bundesliga bersama dengan Dortmund. Dan Bellingham punya nilai kontrak yang sangat tinggi juga kalau dilepas oleh Dortmund. Nah, kita kembali ke Haaland ini. Haaland berada dalam klub yang cocok, di mana ambisius yang tinggi dilakukan oleh petinggi dari Manchester City ini, karena target mereka tidak terpenuhi untuk bisa menjadi juara di UCL, untuk menciptakan sejarah pertama kali menjadi juara, karena mereka disisihkan oleh Real Madrid di semifinal UCL, dan tahun lalu mereka gagal di final menghadapi Chelsea. Sehingga ini yang dibidik oleh Pep Guardiola dan juga oleh manajemen tentunya Manchester City dengan kedatangan sosok Haaland. Jadi Pep tidak pusing lagi saat ini. Dia punya seorang predator ulung, pencetak gol yang sangat ganas di garis depan dengan nomor 9 Erling Haaland, dan dia pasti akan dibantu dengan kekuatan penuh di lini serang, bisa bergantian Mahrez, Sterling, Foden, Jack Grealish. Juga di lini kedua sangat baik dengan dipimpin KDB. Ada Ilkay Gundogan, ada Rodri di sana, ada Bernardo Silva. Sehingga ini suatu kesatuan yang kuat yang diharapkan bisa membangkitkan lagi harapan asa bagi City untuk bertarung meraih impian mereka menjadi juara di UCL. Karena kalau di Inggris itu mereka sudah bahkan 3 kali pernah menjadi juara bersama dengan Pep. Bahkan mereka sekarang juga ada di garis depan untuk mengincar juara ke-4 kali bersama dengan Pep Guardiola. Dan kita tahu rekor gol Haaland kalau berada di Dortmund ini sangat luar biasa. Di Bundesliga dalam 2,5 musim bersama dengan Dortmund, dia mencetak 61 gol dalam 66 penampilan dia bersama dengan Dortmund, khusus di Bundesliga. Secara overall, kalau bermain di semua kompetisi, dia mencetak 85 gol dalam 88 kali penampilan. Wow, ini luar biasa bagi seorang pemain, seorang anak muda seperti Erling Haaland ini. Nah, ketajaman dia, naluri insting dia untuk membunuh gawang lawan ini yang diperlukan oleh Manchester City untuk mendatangkan Haaland. Semoga ia bisa tampil gacor bersama dengan Manchester City, karena memang City memerlukan sosok seperti dia. Kalau dia bisa bermain seperti di Dortmund, ini akan luar biasa dalam persaingan untuk bisa menjadi pencetak gol terbanyak. Karena kita tahu tidak mudah bagi seorang pemain yang belum pernah datang ke Inggris, namun untuk beradaptasi ini perlu waktu 1 musim paling tidak untuk seperti Haaland. Tetapi Haaland sudah bisa membuktikan ketika dia datang dari Salzburg ke Dortmund, dia tidak perlu beradaptasi banyak. Ya memang karena ini kedekatan cara Bundesliga-nya dengan Bundesliga Austria dengan Jerman tuh mirip-mirip lah, sama, sehingga dia cocok lah bermain saat itu untuk mengasah penampilan dia, bakat dia di Dortmund. Dan dia ketika di Dortmund didatangkan dari Salzburg pada akhir Desember 2019, dia memulai debut dia bersama dengan Dortmund itu di 18 Januari 2020. Dan sangat luar biasa kalau melawan Salzburg. Dia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Dan hanya butuh 23 menit, Haaland membuat hat-trick, 3 gol ke gawang Salzburg untuk mereka menang dengan 5-3 saat itu menghadapi Augsburg. Dan dia memberikan, dari pertama kali tampil aja sudah bisa memberikan suatu gambaran bahwa ini pemain yang pasti diminati oleh banyak klub besar. Kalau melihat dari cara dia mencetak gol bersama dengan Dortmund saat memulai debut pertama dia dengan hat-trick dalam 23 menit, ini pemain yang sangat berbakat. Dengan tinggi badan dia mencapai 194 cm, memang dia kuat dalam hal bola-bola atas, bola-bola duel udara, tandukan kepala ini yang sangat kuat dimiliki oleh Haaland. Dan ini cocok karena di City nantinya dia akan bisa mendapatkan umpan-umpan terbaik, dimanjakan baik oleh pemain-pemain seperti
Riyad Mahrez atau Jack Grealish atau Foden, Raheem Sterling bisa mengangkat bola, atau dari dua fullback City, Cancelo dan entah Zinchenko yang akan main dari sana untuk membuat crossing ke kotak penalti, karena di sana sudah ada pemain spesialis untuk tugasnya membombardir gawang lawan pada musim yang akan datang. Itulah yang ada pada sosok seorang Erling Haaland. Kita tunggu nantinya kiprahnya, dan selamat buat Haaland yang sudah bisa berada di Etihad. Nantinya pada akhir pekan ini akan diumumkan secara resmi, dan pertandingan perpisahan bagi Haaland bersama dengan Borussia Dortmund terjadi di Stadion Signal Iduna Park, di mana dia akan berlaga terakhir kali memakai kostum Dortmund dan akan bertarung melawan tamunya Hertha Berlin. Dortmund sudah lolos ke Liga Champions untuk berlaga pada musim yang akan datang. Semoga mereka berada dalam satu grup pada undian UCL, di mana City dan Dortmund berada bersama-sama. Karena kita tahu juara di Bundesliga tetap di tangan Bayern Munchen untuk ke musim ke-10-nya. Tetapi Dortmund terus bisa menancapkan kakinya, hadir sebagai salah satu wakil Jerman dari 4 wakil Jerman di UCL. Sampai di sini pembahasan saya dengan kedatangan seorang Haaland. Semoga Haaland ini gacor, menjadi solusi bagi Pep dan keinginan yang sudah terwujud bagi manajemen City untuk mendapatkan seorang Erling Braut Haaland. Sampai kita berjumpa pada video berikut. Ciao.